Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya ingin menyampaikan PKL saya yang terkait dengan kasus penurunan berat badan pada balita. Perkenalkan, nama saya Febri Arneldo. Saya mengambil jurusan Gizi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan cara pencegahan untuk menurunkan berat badan pada balita. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Apa sih yang dimaksud dengan penurunan berat badan? Penurunan berat badan adalah kehilangan massa tubuh dan lemak anak. Penurunan berat badan dalam jangka panjang dapat menyebabkan dampak buruk, yaitu gizi kurang maupun gizi buruk. Di Indonesia saat ini, proporsi status gizi buruk dan kurang cukup mengkhawatirkan karena prevalensinya cukup tinggi, sehingga dari program dinas kesehatan yaitu menurunkan prevalensi untuk menurunkan pencegahan gizi buruk dan kurang. Lanjut, apa akibat dari penurunan berat badan pada balita? Yaitu 1. Tumbuh kembang terhambat, daya tahan tubuh berkurang, perubahan perilaku dan emosi. Tumbuh kembang terhambat yang dimaksud ialah berkaitan dengan tumbuh badan, tinggi badan dan berat badan. Sedangkan daya tahan tubuh yaitu bagaimana anak tersebut tidak mudah terkena atau terserang penyakit. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku dan emosi, di mana jika anak yang kurang gizi ataupun penurunan berat badan yang signifikan, yaitu perubahan perilaku dan emosinya berubah-ubah, sering nangis dan bawel. Lanjut. Nah, di situ tadi saya udah memaparkan standar beban dan tinggi serta lingkar kepala balita yang yang normal gitu. Jadi kakak-kakak dan ibu-ibu bisa melihat di standar tersebut anak ibu tuh berada di bagian arah mana, apakah sudah normal atau belum. Bisa dilihat di tabel di PPT saya. Lanjut. Ya, ada 5 faktor penyebab penurunan berat badan pada anak atau balita, yaitu kurangnya asupan gizi. Yang kedua, tidak melakukan pengecekan di pelayanan kesehatan, contohnya di posyandu. Yang ketiga, mengidap penyakit infeksi, yaitu penyakit seperti diare gitu. Yang keempat, kurangnya pengetahuan ibu terhadap gizi. Yang kelima, perekonomian yang rendah. Itu 5 faktor yang menyebabkan penurunan berat badan pada balita. Lanjut, untuk menopang agar penurunan berat badan itu tidak terjadi, yaitu ibu-ibu bisa melakukan hal ini. 1. Pemberian ASI eksklusif di usia 0 sampai 6 bulan. Yang kedua, pemberian vitamin A. Kenapa pemberian vitamin A? Karena vitamin A fungsinya itulah untuk sebagai imun untuk kekebalan tubuh, sehingga anak ibu tidak gampang terkena serangan penyakit. Yang kedua, melakukan pemantauan penimbangan rutin di posyandu 1 bulan sekali. Yang keempat yaitu konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Maksud di sini yaitu kita makan makanan bergizi, maksudnya kita makan makanan beragam. Contoh, di setiap menu makan kita ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya gitu. Yang sederhana saja, yang terpenting beragam. Lanjut. Nah, terus kemudian di pelayanan kesehatan yaitu di posyandu, ibu-ibu paling sering sering diberikan kartu, yaitu KMS. KMS itulah kartu menuju sehat. Di situ kita lihat perkembangan. Kartu tersebut kita bisa untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan anak tersebut, apakah dia membaik, memburuk atau normal. Lanjut. Zat yang dibutuhkan oleh
tubuh yaitu zat pengatur. Zat pengatur zat pengatur ada di bagian buah dan sayur. Kemudian zat tenaga yaitu nasi, roti, kentang, ubi, jagung. Kemudian zat pembangun itu seperti telur yang mengandung protein tinggi, telur, tempe, tahu, daging-dagingan. Zat yang dibutuhkan sehingga anak tersebut tuh tidak terjadi penurunan berat badan. Kemudian lanjut anjuran pemberian makanan pada balita. Di usia 1 sampai 2 tahun, berikan ASI setiap kali diinginkan. Kemudian berikan yang mengandung protein seperti ikan, kacang, hijau dan telur. Berikan makanan selingan 2 kali sehari ketika makan seperti jagung dan beri buah-buahan dan sayur. Kemudian lanjut jika anak ibu usianya 2 sampai 5 tahun, satu, berikan makanan yang biasa biasa dimakan keluarga 3 kali seperti lauk, sayur, buah dan tambahan susu. Kemudian dua, berikan makanan selingan 2 kali misalnya bubur, kacang hijau. Ketiga, jangan biasakan anak tersebut mengkonsumsi snack atau makanan ringan karena itu nggak bagus, nggak baik untuk kesehatan anak. Kemudian tindakan yang sering ibu lakukan yang keliru maksudnya, satu, mengalihkan perhatian, dua, memberi janji, tiga, mengancam atau memaksa dan menghukum kalau makanan tidak habis, empat, memperbolehkan anak untuk memilih menu makanan yang diinginkan. Yang ini. Yang kelima, mengganti menu jika anak mengatakan bahwa ia tidak menyukai menu yang dihidangkan. Nah, lima hal tersebut seharusnya ibu tidak melakukan. Karena ini sering dilakukan ibu, yaitu adalah tindakan keliru, sebenarnya tidak boleh. Kemudian lanjut, tindakan yang benar dilakukan oleh ibu, yaitu mengalihkan pembicaraan. Membe- nah, hanya itu sih dari saya. Terima kasih atas partisipannya yang udah datang dan mengikuti penyuluhan pada hari ini. Saya harapkan bermanfaat bagi kita semua dan bisa juga di-share. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti di bagian akhir. Selanjutnya teman saya Asmi lanjut.
Oke, baiklah saya buka sesi pertanyaan. Jika ibu-ibu mau bertanya silakan. Ayo ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Kak, Kak Resna, ada yang mau ditanyakan ya, Kak? Iya, Kak. Oh iya ya. Apa yang apa, Kak ya? Oh, masalah gizi buruk. Kurang jelas ya. Makanan yang seperti apa, Kak? Kau dengar nggak? Aku lagi dengar. Nggak, suaranya yang kurang jelas, Kak. Ya, putus-putus. Roti. Roti, Kak. Iya. Makanan apa tadi, Kak? Sosis. Oh, sosis. Berarti saya jawab nih, Kak. Atau Asmi. Oh, kalau menurut saya sih, Kak ya. Kalau sosis itu kan sosis ini ya. Sosis itu ada mengandung zat yang namanya protein dan juga ada zat lemak. Tetapi jika makanan tersebut apa sering dimakan gitu loh, Kak. Maksudnya sering dikonsumsi berlebih gitu. Jadi nggak bagus sih. Mending mending sih Kakak tuh kasih protein yang lebih itu ya, lebih dari kayaknya sosis tuh ada zat yang pengawet gitu. Jadi kurang baik gitu loh. Lebih bagus Kakak tuh ke arah telur. Atau bisa juga Kak, Kakak itu beri makanan tambahan gitu loh, PTM gitu. Caranya itu memodifikasikan makanan tersebut supaya menarik menarik anak Kakak itu loh untuk mengkonsumsi tersebut biar dia tuh nafsu makannya bertambah. Itu sih Kak. Boleh aja tapi jangan terlalu sering. Jika terlalu sering kita tahu bahwa sosis itu ada pengawetnya, zat pengawetnya. Jadi itu kurang baik jika berlebih. Makanan yang bersifat berlebih itu bagus sih Kak. Ada lagi Kak? Caranya. Gimana Kak caranya? Hmm. Oh, itu tadi Kak. Hmm. Lanjut Kak ya. Kalau dia kan memang kurang suka sayur ini ya Kak. Berarti kita tuh kembali lagi kita tuh mempercantik tampilan makanan tersebut gitu loh.
Halo Kak. Halo, halo Kak. Patah-patah Kak. Putus-putus, maksudnya suaranya tuh tak terlalu jelas. Karena kalau aku dengar tadi ya, aku nangkap Kak nih, aku nangkap ya. Yang aku tangkap tuh kan Kakak nanya bagaimana ini apa? Dia tuh anak Kakak tuh udah suka makan sayur, bagaimana kan mengatasi biar dia tuh suka mengkonsumsi sayur gitu loh. Kalau saya caranya itu adalah menghidangkan atau mempercantikkan tampilan makanan tersebut kayak si sayur gitu kayak apa ya kayak wortel nih kakak tuh bisa bentuk seperti bintang gitu loh biar kayak menarik gitu bentukan jadi itu nampak ada simpati dari anak tersebut kayak mengkonsumsi gitu paham lah kak. Jadi itu kita tuh main di bagian bagaimana kita mempercantik tampilan tersebut gitu. Jadi kayaknya nanti tuh tertarik. Jadi itu anak tuh, oh ini loh makanan kayaknya cantik nih, kayak permen ini bentuknya, dia makan. Jadi dia tuh, "Oh, nanti rasanya dasar biasa. Jadi dia biasa konsumsi buah dan sayur gitu. Karena buah dan sayur tuh penting kak. Karena buah dan sayur itu mengandung mineral dan vitamin. Nah, itu sih kak. Bagus untuk ini imunnya, saluran pencernaannya banyak ya pokoknya. Ada lagi kak? Yang lain boleh ibu neneng, ibu neneng. Ada apa? Tanya enggak? Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Oh ya. Kembali lagi tadi Kak. Kembali dari tadi Bu. Kan ada 5 faktor penyebabnya itu. Salah satunya itu penyakit infeksi. Yaitu kayak diare gitu loh, diare. Saluran pencernaan itu ada bermasalah gitu. Sama dua dari faktor genetik. Faktor genetik itu dari orang tuanya jadi gitu. Sama mungkin ya, mungkin makanan memang kita suplai makanan tuh memang sesuai dengan apa ya kayak mengandung zat karbohidrat, protein atau lemak gitu kan tetapi kurang teratur gitu maksudnya kurang proteinnya berapa gitu jadi itu juga berpengaruh sih mengapa di usia 6 anak di usia yang ibu bilang tadi itu apa ya peningkatan berat badannya tuh agak sulit gitu itu tiga faktor tersebut yaitu faktor genetik mengidap penyakit infeksi atau berdiare sama pola makan yang teratur. Ada lagi? Ada lagi, Kak? Ya, ya tadi bilang kan faktornya itu bukan hanya satu. Ada penyakit genetik yang terbawa dari orang tua sama bagaimana itu pola pengaturan makanan itu. Jadi kayak baru lapar, baru makan gini loh. Itu juga berpengaruh terhadap berat badan nanti ke depannya. Sebenarnya kan kita makan kan sesuai dengan waktu sebenarnya. Kayak contoh ini pagi kita harus sarapan dulu, kemudian makan pagi, lanjut makan siang dengan tepat waktu. Jangan waktu lapar baru makan. Karena itu juga berdampak buruk. Satu, menyebabkan gizi kurang, dua menyebabkan gizi lebih. Karena apa? Jika kita lapar baru mau makan, kita tuh makan itu banyak.
Jadi itu nggak bagus juga. Itu aja sih. Cukup jelas kak. Oke oke, makasih Bu Neneng. Lanjut mungkin dari yang mau ditanyakan ke Asmi atau ke saya lagi, enggak apa-apa sih. Nambah. Jika mungkin ada pertanyaan lagi, ya Kak, boleh, boleh. Berkali-kali pun boleh Kak. Hmm, hmm. Oh, ya Kak, ya Bu, ya Kak Rokna saya tambah nih ya. Kan tadi kan kata kakak kan itu sih bener sih kata temanku tadi itu dari pola makannya itu kan udah pola makannya tadi itu terlalu dominan gitu kalau punya anak kakak ini terlalu dominan di mana anak kakak tuh terlalu mengkonsumsi makanan kayak protein gitu loh. Protein ya, memang sih protein tuh memang bagus untuk anak itu loh. Tapi tapi kita harus juga nyeimbangi makanan yang lain seperti nasi. Karena nasi itu ada karbohidratnya. Karbohidrat itu untuk apa? Untuk energi, tenaga kita biar kita tuh kuat gitu. Cuma lemak juga itu juga zat zat lemak itu fungsinya itu salah satunya yaitu untuk menyimpan cadangan energi. Jika energi yang dari karbohidrat tersebut apa ya udah habis bisa masuk ke lemak. Jadi saling apa ya saling 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 melengkapi gitu zat-zat yang tersebut. Jadi tidak hanya
sosis aja ataupun makanan ini aja, kayak harusnya diimbangi dengan makan nasi, lauk, sayur, lemak, daging, buah, gitu. Semuanya tuh harus lengkap biar zat-zat yang di dalam tubuh yang dibutuhkan tuh tetap juga sempat dan meningkatkan apa ya, dan meningkatkan berat badan anak itu hingga ke normal. Itu sih, Kak. Hmm. Ya, ya, Kak. Apa, Kak? Oh ya. Mungkin dari yang lain bisa bertanya lagi. Masih masih buka kok kita waktu. Ya, ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanya lagi. Jika memang belum ada atau nanti masih ingin bertanya, bisa chat personal dengan aku dan juga Agni ke WhatsApp ya, biar kita sama-sama ini apa, menjawab itu loh. Apa namanya? Tukar pendapat gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Oh ya. Jika tidak ada, kita akhiri aja lah ya. Ya, karena 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 ibu-ibu juga tidak lagi ada pertanyaan, dan saya harap sih ibu-ibu semua tuh punya apa ya, punya gambaran nih untuk ke depan bagaimana sih mengatur pola makan yang baik untuk anaknya. Oh, ini loh harusnya anak balita ini wajib ke posyandu 1 bulan sekali untuk melihat perkembangan tubuh kembang anak biar nggak terjadi masalah gizi. Nah, kemudian nanti saya kasih bingkisan, tapi bukan ini sih, bukan kayak barang tapi materi lagi itu. Cuma untuk simpan ya. Jadi kayak bahan bacaan, leaflet namanya leaflet. Jadi baca-baca siapa tahu menambah wawasan dan pengetahuan tentang gizi gitu, Bu. Hanya ini saja sih dari saya dan teman saya. Terima kasih udah mengikuti penyuluhan ini dengan baik dan tertib. Saya harapkan ibu-ibu sekali lagi bisa menjadi ibu yang cerdas dan bisa menjadi, pokoknya menjadi ibu-ibu yang baik lah. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat sore semuanya. Ya, makasih. Eh, Sore semuanya.